Halo semua, perkenalkan nama saya Langay Perkasa, nomor absen 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadiah Putri dari nomor urut 14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Putri dari absen 17. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Fatin Mumtaz dari nomor urut 26. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Najla Putri nomor absen 25. Halo semuanya, nama saya Rada Gede Tarik, nomor urut 30. Kalian tahu nggak sih apa itu sosiologi? Ya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai fenomena, berubah masalah sosial, dan masyarakat. Lahir dari kegelisahan para sosiologi yang melihat hal tersebut bukan sebagai fenomena biasa. Sosiologi berasal dari dua kata. Yang pertama ada sosios, yang artinya teman atau kawan, yang berasal dari bahasa Latin. Dan yang kedua ada logos, yang artinya bicara atau pengetahuan, yang berasal dari bahasa Yunani. Ada juga beberapa tokoh sosiologi. Yang pertama Auguste Comte, hidup di Prancis pada tahun 1798 hingga 1857. Beliau dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Salah satu bukunya yaitu Plan of Scientific Work Necessary for the Reorganization of Society pada tahun 1822. Menjelaskan cara dan pendekatan dari perencanaan sosial. Ibnu Khaldun adalah sejarawan asal Tunis yang lahir pada abad ke-14. Salah satu karyanya yang bernama Muqaddimah menjelaskan tentang masyarakat yang menetap dan suku-suku nomaden, yaitu suku yang hidupnya berpindah-pindah tempat di Afrika Utara. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-18, yang bertepatan pada revolusi Prancis dan revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya adalah penemuan mesin, perubahan tata kerja, perubahan budaya, perubahan politik, kemiskinan, dan pengangguran. Emil Durkheim pada tahun 1859 sampai 1917. Karya Emil Durkheim menjelaskan tentang bagaimana alasan manusia melakukan bunuh diri dan bagaimana kontribusi masyarakat serta tatanan sosial dalam perilaku tersebut. Emil Durkheim membagi bunuh diri menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah egoistik. Egoistik dilakukan karena individu merasa bahwa kepentingan dirinya lebih besar daripada kepentingan masyarakat. Yang kedua, anomik. Tipe bunuh diri ini dilakukan karena individu merasa bahwa dirinya kehilangan arah dan tidak mengetahui batas keinginannya. Yang ketiga adalah tipe bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini dilakukan karena individu merasa bahwa kepentingan dirinya lebih kecil dibandingkan kepentingan masyarakat, sehingga dirinya merasa bahwa dirinya menjadi beban masyarakat. Yang keempat adalah tipe bunuh diri fatalisme. Tipe bunuh diri ini dilakukan karena individu tertekan dengan adanya norma atau keyakinan dalam masyarakat, sehingga merasa bahwa dirinya kehilangan kebebasan. Karl Marx 1818 hingga 1883 lahir di Jerman, melahirkan pemikiran tentang konflik sosial, kelas sosial, agama, ideologi, dan ekonomi suatu masyarakat. Dikenal sebagai Bapak Komunis Dunia, teorinya menjelaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata dapat menyebabkan konflik sosial. Marxian, sosiologi, dan ilmuwan sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Max Weber 1864 hingga 1920, teori Verzen untuk memahami digunakan untuk menganalisa dan menafsirkan mengapa individu melakukan tindakan sosial. Karya The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism 1904 menjelaskan keterkaitan antara ajaran di agama Kristen Protestan, terutama aliran Calvinism, yang memberi semangat bagi pemeluknya untuk bekerja keras mencapai kesejahteraan. Selanjutnya adalah Talcott Parsons, 1902 sampai 1979. Beliau lahir di Amerika Serikat. Beliau juga memberikan suatu teori, yaitu teori fungsionalisme struktural. Teori tersebut menjelaskan tentang masyarakat yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan.
dan memiliki fungsi dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga membentuk suatu keseimbangan. Teori tersebut juga memiliki arti, yaitu membutuhkan kontrol sosial, sosialisasi, adaptasi, kekeluargaan, kepemimpinan, dan reproduksi aturan. Saya juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh sosiologi. Yang pertama adalah empiris, yaitu ilmu pengetahuan yang menghasilkan teori dan temuan berdasarkan penelitian ilmiah. Yang kedua adalah teoritis. Sosiologi berusaha menyusun temuan dan kesimpulan, menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dan korelasi antar berbagai variabel. Yang ketiga adalah kumulatif. Teori dalam sosiologi selalu berkembang dan dinamis, menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Yang keempat adalah non-etis. Sosiologi berusaha menjelaskan dan mengungkapkan suatu masalah sosial dan tidak mempersoalkan tentang baik dan buruk ataupun salah dan benar. Definisi sosiologi menurut Saul Schwarzer dan Sulaiman Sumar. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan sosial. Yang kedua, menurut Rorschach dan Warren, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Yang ketiga, ada menurut Paul B. Harten dan Chester Alhan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Mendiami wilayah yang sama, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar dalam kegiatan kelompok. Setelah itu ada fokus kajian sosiologi dalam mempelajari berbagai fenomena sosial. Yang pertama ada interaksi sosial dan tindakan sosial. Yang kedua ada sosiologi. Yang ketiga kelompok sosial. Yang keempat hubungan antar kelompok. Yang kelima penduduk. Yang keenam formalitas dan penyimpangan. Yang ketujuh perilaku kolektif dan gerakan sosial. Yang ke-8 perubahan sosial. Yang ke-9 kajian perempuan dan gender. Yang ke-11 norma dan lembaga sosial. Yang ke-12 kebudayaan, dan yang terakhir struktur sosial. Lalu, ada pengelompokan masyarakat menurut Kinloch 1979 mengacu pada beberapa kriteria. Yang pertama, fisik, jenis kelamin, usia, dan ras. Yang kedua, kebudayaan, suku, dan agama. Yang ketiga, ekonomi, memiliki kekuasaan ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan ekonomi, kaya atau miskin. Dan yang terakhir, perilaku, memiliki perilaku yang mirip atau minat yang sama.